Salah satu fungsi dari manajemen adalah pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian merupakan proses penggabungan berbagai sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Hasil dari proses pengorganisasian adalah sebuah organisasi yang dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah organisasi memiliki 3 unsur kunci. Yang pertama yaitu interaksi antar manusia, yang kedua aktivitas yang bertujuan, dan yang ketiga struktur. Dan di dalam struktur organisasi diperlukan yang namanya departementalisasi dan pemberian wewenang pekerjaan. Ada beberapa alasan penting mengenai keberadaan organisasi di dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, untuk menyatukan sumber daya demi mencapai tujuan dan memberikan hasil. Yang kedua, memproduksi barang dan jasa secara efisien. Dan yang ketiga, memfasilitasi inovasi. Yang keempat, menggunakan teknologi manufaktur dan informasi modern. Yang kelima, menciptakan nilai bagi pemilik, pelanggan, dan pegawai. Yang keenam, mengakomodasi tantangan. Di dalam manajemen SDM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Manajemen SDM terdiri dari serangkaian keputusan terintegrasi tentang hubungan kepegawaian yang mempengaruhi efektivitas karyawan-karyawan dan organisasi-organisasi. Dalam pengembangan sumber daya manusia terdapat 4 hal pokok yang penting. Yang pertama, penekanan yang lebih dari biasanya pada pengintegrasian berbagai kebijakan sumber daya manusia dengan perencanaan bisnis. Yang kedua, tanggung jawab mengelola sumber daya manusia tidak lagi terletak hanya pada manajer khusus, tetapi sekarang dianggap terletak pada manajemen lini senior. Yang ketiga, perubahan fokus dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi hubungan manajemen karyawan, dari kolektivisme menjadi individualisme. Yang keempat, terdapat aksentuasi pada komitmen dan melatih inisiatif di mana manajer berperan sebagai penggerak dan fasilitator. Konsep dan fungsi manajemen SDM memiliki 6 model yang dapat digunakan untuk menyusun berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, model klerikal. Dalam model ini, fungsi Departemen Sumber Daya Manusia yang terutama adalah membuat dan menyimpan laporan, data, catatan-catatan, dan melaksanakan tugas-tugas rutin. Peran Departemen Sumber Daya Manusia cenderung pasif dan lemah dalam model klerikal ini. Yang kedua, model hukum. Dalam model ini, kiprah Departemen Sumber Daya Manusia memperoleh kekuatannya dari keahlian di bidang hukum. Implikasi model ini terhadap Departemen Sumber Daya Manusia adalah model ini dapat memposisikan Departemen Sumber Daya Manusia sebagai penilai aktif terhadap strategi, terutama yang bertalian dengan implikasi hukum atas strategi tersebut. Yang ketiga, model finansial. Dalam model ini, aspek finansial manajemen sumber daya manusia semakin mendapat sorotan karena para manajer berangsur-angsur menyadari imbas besar dari sumber daya manusia terhadap perusahaan. Biaya sumber daya manusia ini meliputi biaya tidak langsung seperti biaya asuransi kesehatan, pensiun, asuransi jiwa. Model finansial ini menjadikan sumber daya manusia
sebagai bagian dari proses anggaran analisis biaya. Yang keempat, model manajerial. Model ini memiliki dua versi, yakni yang pertama, manajer sumber daya manusia memahami kerangka acuan kerja manajer lini yang berorientasi pada produktivitas. Kedua, melaksanakan beberapa fungsi sumber daya manusia. Model manajerial ini menyertakan Departemen Sumber Daya Manusia dalam pembuatan keputusan strategis secara dominan. Yang kelima, model humanistik. Dalam model ini, Departemen Sumber Daya Manusia dibentuk untuk mengembangkan dan membantu perkembangan nilai dan potensi sumber daya manusia di dalam organisasi. Dalam model ini memungkinkan Departemen Sumber Daya Manusia membela strategi-strategi yang bakal mengembangkan karyawan yang potensial. Yang keenam, model ilmu perilaku. Dalam model ini menganggap bahwa ilmu perilaku seperti psikologi dan perilaku organisasi merupakan basis aktivitas sumber daya manusia. Model ini memberikan kepada Departemen Sumber Daya Manusia peran dalam menyediakan data mengenai kekuatan dan kelemahan kelompok personalia. Strategi bersaing dalam manajemen SDM. Nah, di sini ada 3 strategi bersaing yang dapat digunakan organisasi untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif. Yang pertama, strategi inovasi. Strategi inovasi digunakan untuk membuat produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing. Umumnya, berfokus pada penawaran sesuatu yang baru dan berbeda. Implikasi bagi pengelolaan sumber daya manusia dapat meliputi penyeleksian individu yang berkeahlian tinggi, pemberian lebih banyak kebebasan kepada karyawan, penggunaan kontrol yang minimal, investasi yang lebih besar dalam sumber daya manusia, penyediaan sumber daya yang lebih banyak untuk eksperimentasi. Yang kedua, strategi peningkatan kualitas. Dalam peningkatan kualitas, yang perlu dilakukan adalah 1. Deskripsi pekerjaan yang relatif tetap dan dijabarkan secara eksplisit. Yang kedua, tingkat partisipasi karyawan dalam keputusan yang relevan dengan kondisi kerja dan pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga, bauran antara kriteria individu dan kelompok untuk penilaian kinerja haruslah berjangka pendek dan berorientasi hasil. Yang ketiga, ada strategi pengurangan biaya. Dalam kaitan pengurangan biaya ini, kunci yang perlu dilakukan yakni deskripsi jabatan yang relatif stabil dan dinyatakan secara eksplisit sehingga mengurangi penafsiran yang mendua. Jalur karir pekerjaan dirancang secara sempit yang bakal mendorong adanya spesialisasi, keahlian, dan yang ketiga, ada strategi pengurangan biaya. Dalam kaitan pengurangan biaya ini, kunci yang perlu dilakukan yakni A. Deskripsi jabatan yang relatif stabil dan dinyatakan secara eksplisit sehingga mengurangi penafsiran yang mendua. B. Jalur karir pekerjaan dirancang secara sempit yang bakal mendorong adanya spesialisasi, keahlian, dan efisiensi. C. Penilaian kinerja yang berjangka pendek dan berorientasi pada hasil. Dalam manajemen SDM, dikenal adanya kebutuhan-kebutuhan atau needs. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang ingin dinikmati personalia dalam sebuah organisasi. Di sini ada 3 jenis bentuk pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisik dan keamanan. Ini menyangkut pemuasan keinginan jasmania seperti rasa lapar,
haus, dan tempat bernaung. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan sosial. Seperti yang kita tahu, manusia saling bergantung satu sama lain. Beberapa kebutuhan hanya dapat dipenuhi bila yang bersangkutan dibantu atau diakui oleh orang lain. Dan yang terakhir, kebutuhan-kebutuhan egois. Ini menyangkut keinginan untuk berdiri sendiri, untuk melakukan segala sesuatu sendiri, dan untuk merasa berprestasi. Untuk saat ini, tugas penting SDM adalah mencari orang yang sesuai untuk digunakan dalam perusahaan, serta memberi ganjaran dan motivasi yang sesuai agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan dedikasi yang tinggi.